Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUM Pak Haji Tri Haryono, Bapak Ketua Masjid Baitur Rahmah Bapak Haji Abdullah, dan para takmir masjid ya, se-Mojosongo, dan peserta sarasian milad 25 tahun Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo. Alhamdulillah masih kuat nih, sudah jam ya, insya Allah sudah kena cas ya, kena semangat dari Pak Kusnadi tadi, Masya Allah luar biasa ya, karena memang ada semacam kegelisahan anak muda ya, sehingga saya mengusulkan rapat terakhir FKUM agar mendatangkan Pak Kusnadi sebagai takmir masjid Al-Falah Sragen. Bapak, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ditugasi untuk menceritakan tentang sejarah berdirinya FKUM, ya, Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo, yang sekarang umurnya 25 tahun milad FKUM. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah disinggung oleh sedikit Pak Ketua FKUM tentang latar belakang dan tujuan berdirinya FKUM. Saya singkat saja karena sudah jamnya sekian. Insya Allah FKUM ini berdirinya bulan bulan April tahun 1999. Tapi tanggalnya lupa tanggalnya. Ini penting ini. Sejarah itu ya, tanggal bahkan jamnya itu seharusnya hafal, tapi belum ada yang mencatat begitu. Tanggal berapa? 14 April. Malah ada yang 14 April ya 1999. Ya. Saya ini bukan orang asli Solo, tapi saya adalah musafir dari Jawa Timur ya, begitu. Jadi saya ditugaskan oleh Kiai Pondok Pesantren Hidayatullah agar belajar di kota Solo ini ya. Sekaligus mendirikan pondok pesantren yang sekarang Al-Kafi ya, di Ring Road Mojosongo itu ya. Diawali dengan jual majalah, masih umur 29 tahun waktu itu. Jadi anak muda juga saya. Sekarang masih muda juga ya. Umurnya 60 tahun tapi masih muda ya, ya. Sekarang sudah Pondok Al-Kafi sudah ada 250 karyawan, tiap bulan itu harus menggaji 300 juta ya. Lebih kurang begitu ya. Kemudian FKUM tiap bulan kok terkumpul antara 150 sampai 200 setiap pertemuan. Waktu itu Pak Haji Srianto bendarane piye ya. Wah, semangat Pak Haji Srianto. Akhirnya setiap bulan terkumpul antara 2 sampai 3 juta FKUM itu. Baik Bapak, saudara-saudara insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya masih terngiang-ngiang dengan Pak Kusnadi ya. Kira-kira masih ingat ya tadi ya trik-triknya ya. Ya, masalah dana itu memang ya. Berdirinya FKUM ya, kenapa harus berdiri waktu itu? Saya masih di sini sekitar 92, 99, berarti saya 7 tahun di sini. Dan saya merasakan mengawali Al-Kafi itu masih jual majalah keliling-keliling ya, masih begitu. Tetapi kemudian ada peristiwa ya, bulan April bulan Januari itu terjadi Idul Fitri berdarah di Ambon itu, sampai tadi yang diterangkan oleh Pak Ketua merembet ke mana-mana. Saya merasa wah, ini merasa umat Islam harus disatukan begitu. Apalagi tempat saya
tempat saya itu di Al-Kahfi itu tempatnya oro-oro begitu. Jadi kanan kiri masih hutan itu kan. Nah, saya mendirikan pondoknya itu, wah ini kalau digeruduk ya habis ya. Pondok pesantren kecil, MTS yang santrinya itu MTS kecil-kecil begitu. Nah, tahun itu kemudian saya punya inisiatif untuk mengumpulkan tokoh-tokoh di Mojosongo ini. Saya undang satu persatu, akhirnya mau berkumpul di sini, membicarakan tentang tujuannya adalah untuk ukhuwah Islamiyah di Mojosongo ini. Alhamdulillah akhirnya beberapa orang berkumpul begitu dari kalangan ya, semua organisasi ada semua, dan FKUM kemudian saya nyatakan sebagai jamaah umat Islam Mojosongo. Ya, tidak boleh membawa bendera-bendera ya, organisasi atau kelompok. Itu yang membuat kemudian FKUM eksis, yang setiap bulan ada pertemuan di masjid keliling, walaupun belum maksimal ya. Saya waktu itu masih sekretarisnya ya. Pak ketuanya Pak Haji Triharyono mau mengundurkan diri, beliau karena sudah merasa tua. Karena FKUM tidak ada ADART, jadi ketuanya seumur hidup gitu ya. Dibantu oleh sekretaris, waktu itu masih saya sekretarisnya, Pak Raji Abdullah itu wakilnya ya, wakilnya begitu ya. Saya sekretarisnya bantu sekretaris waktu itu ya, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang adanya kegiatannya, ada sosial, kegiatan keliling ya. Bahkan sempat juga ada outbound di Tawangmangu, orang tua-tua yang pakai outbound dilatih. Memang sudah lama tidak pernah outbound ya. Pakai ini suruh macam-macam, tapi menyenangkan. Itu pengurus FKUM dan jamaah masjid yang untuk menyemangati ya jamaah-jamaah masjid. Sebenarnya ada 50-60an masjid yang belum mengerti tentang FKUM ya. Ada yang agak sinis, agak negatif, apa itu FKUM, itu pengurusnya radikal-radikal sampai begitu, sehingga sempat beberapa takmir masjid tidak aktif. Nah ya, jadi nyebar itu akhirnya alhamdulillah dengan tujuan FKUM berdiri adalah membangun ukhuwah Islamiyah tingkat Mojosongo ya. Forum Komunikasi Umat Islam Mojosongo ini sempat juga tahun berapa itu adalah ada jalan sehat ya, persis seperti ini juga, tapi sudah lama ya untuk mengadakan ini. Sekarang alhamdulillah kemudian muncullah anak pemuda remaja FKUM, remaja FKUM yang pertama diketahui oleh Pak Giato ini ya, karena sudah nikah, sudah masih remaja ya. Masih ya, masih remaja. Ya, akhirnya alhamdulillah kemudian muncul remaja. Ada kegelisahan memang, kemudian di masjid-masjid itu hampir memang remajanya, jangankan gak di remajanya, yang takmir masjidnya itu ya ada ketua, sekretaris, bendahara, ya itu aja ya, belum. Yang hadir di FKUM ya bahkan tidak pernah hadir. Ketuanya tidak ada, sekretarisnya tidak datang, bendaharanya tidak datang. Terus komisi-komisi departemen ya tidak datang kabeh. Jadi memang harus sabar jadi pengurus FKUM. Tidak digaji Pak seperti Al-Falah tadi. Ya, pengurus FKUM murni ikhlas ya, murni ikhlas. Jadi karena dananya yang masuk ya baru ya, matur nuwun Mas ya gitu lah. Jadi kalau diengedarkan undangannya ya agak berat ya. Tapi tidak usah perlu FKUM tidak seperti Al-Falah lah, tidak usah sampai ke sana. Kecuali nanti pengurusnya yang tua-tua itu sudah diganti anak-anak muda. Kira-kira mau nggak ya? Bisa ya, siap ya. Iya, kita nanti hanya pembinanya aja, mengawasnya aja. Insya Allah FKUM ini mudah-mudahan terus eksis, dan banyak ide sebenarnya dari FKUM. Masjid-masjid yang belum aktif itu ya sebenarnya didatangi, masalahnya apa gitu loh. Di forum komunikasi umat Islam ini kalau nanti serentak begitu, besok kita buktikan jalan sehat. Insya Allah kalau nanti setiap masjid itu membawa berapa jamaah masjid,
masjid subuhnya itu, ini Masjid Nurullah itu setiap subuh itu yang ikut ngaji antara 10 sampai 15 orang. Ya, Masjid Nurullah itu ya. Waktu itu wongnya sepuh-sepuh sing muda enggak ada memang. Anak-anak muda sholat subuh ya. Tidak apa-apa. Kita memang harus sabar untuk mengurus masjid gitu ya. Jadi FKUM ini sebenarnya adalah tujuannya untuk membangun ukhuwah Islamiyah di Mojosongo ini. Nah, untuk latar belakangnya tadi sudah disampaikan, memang ukhuwah ini memang menjadi persoalan umat Islam sampai sekarang ini. Ya, perbedaan-perbedaan, ya kalau perbedaan pendapatan enggak mas, kadang-kadang perbedaan pendapat itu antar takmir masjid, pengurus takmir masjid itu bisa mufarokoh, ya, gak gini, seharinya pisah akhirnya. Ya kapan solidnya akhirnya? Jadi takmir masjid bisa berkembang kalau memang solid tadi seperti al-falah, ya. Perbedaan pendapat itu kadang-kadang membuat ukhuwah antar masjid saja bisa pecah. Itu perbedaan pendapat, belum pendapatan itu. Tadi sedangkan pendapatan kapan di sana? Infak masjid 150 terus ya. Tapi tadi semangatnya, intinya sebenarnya itu adalah ya, itu adalah dari Pak Kusnadi itu. Jadi FKUM pendirinya memang beberapa tokoh ya, inisiatornya waktu itu ya. Saya ngundang-undang itu hanya latar belakang itu. Kemudian tempatnya di Baitur Rohmah ini karena masjid terbesar dan paling tengah begitu. Jadi ya, berdirinya karena memang terdesak. Ya, terdesak, ada situasi yang kurang nyaman di umat Islam. Selain ukhuwahnya kurang baik, kemudian ada ancaman eksternalnya itu. Maka semangatlah para peserta untuk menyatukan visi tujuan berdirinya FKUM itu. Saya kira itu Pak, saya cukupkan. Mudah-mudahan nanti panitia, saya terima kasih kepada panitia yang memfasilitasi dan Pak Takmir Masjid Baitur Rohmah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan iman, dan mendapatkan amal soleh. Demikian, mohon maaf dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dibalah sebelum melanjutkan acara penutup, masih ada satu lagi, yaitu adalah laporan kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Divaga selaku Ketua Panitia MIF yang menyelenggarakan Sarasehan ini. Dan sedikit informasi, tadi ada absensi keliling, yaitu absensi keliling nanti bisa diisi, absensi masjid-masjid, jadi itu sudah dikelilingkan, nanti tinggal ditandatangan saja. Yang kedua, bagi bapak-bapak yang sudah menerima nasi kardus itu ada kupon dari Poppy Pop, itu mungkin nanti bisa bermanfaat. Seperti itu. Selanjutnya adalah laporan kegiatan oleh Ketua Panitia MIF kepada Saudara Divaga. Waktu dan tempat dipersilakan.